Maka dari peristiwa sebelum Isra wal Mi'raj kita lihat bagaimana sabarnya Nabi Muhammad yang membuahkan apa? Hasil yang luar biasa. Diperjalankan beliau minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kemudian diperjalankan oleh Allah, tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian daripada kebesaran-kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Allah tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Allah melihat, Allah mendengar. Gak didiamkan sama Allah Nabi Muhammad begitu saja, tapi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perjuangan yang luar biasa, akhirnya menjadikan Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang istimewa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya kita mempelajari Isra wal Mi'raj dan semua sejarah hidupnya Nabi Muhammad? Karena kita itu diperintahkan dalam Al-Quran untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaan kita kepada orang tua, anak, pasangan hidup, keluarga, harta, tempat tinggal, pekerjaan. Itu Allah dan Rasulnya harus kita cintai melebihi daripada itu semua. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jikalau orang tua kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan hidup kalian, wa ashiratukum dan sanak famili, sanak kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang dikumpulkan, tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang takut bangkrut kehilangannya, wa masakinun tardawnaha, tempat tinggal yang kalian sayangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, kalau itu semua lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrihi, diancam oleh Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kita bisa mencintai Nabi melebihi daripada kecintaan kita kepada bapak, ibu, anak, istri, suami, kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad? Kita diperintahkan untuk ngikutin jalannya Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, jalannya Nabi Muhammad. Kalau kalian mengikuti jalan Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, dan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Kita diperintahkan beriman sama Nabi, ngikutin Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada bapak, ibu, harta, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak kenal sama beliau, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Nabi? Kalau kita nggak tahu kedudukan Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad, meletakkan Nabi Muhammad pada posisinya? Kita diperintahkan memuliakan Nabi Muhammad. Al-Quran mengajarkan kita. Dalam Al-Quran sampai disebutkan apa? Kita nggak boleh ngangkat suara kita di atas suaranya Nabi Muhammad. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ngomong sama Nabi ada tata keramanya. Yang bikin peraturan siapa? Allah. Sampai di zaman Imam Malik ibnu Anas, ada salah seorang khalifah yang bertanya kepada beliau di masjidnya, Nabi tanya dengan suara yang keras. Apa kata Imam Malik bin Anas? La tarfa'u aswatakum fawqa sautil Nabi. Kita di masjidnya Nabi dan itu ada makamnya Nabi Muhammad, jangan angkat suaramu melebihi suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita nggak tahu derajat beliau, kemuliaan beliau, susah kita untuk memuliakan Nabi Muhammad. Sama misal di majelis ini ternyata ada ulama besar, saya nggak kenal, atau di majelis ini kedatangan mungkin pejabat pemerintahan, mau itu menteri atau presiden dari negara lain, yang panitia nggak tahu, akhirnya dibiarkan duduk sama jamaah karena nggak tahu, nggak kenal. Tapi begitu tahu akan dipersilahkan, dikasih tempat di depan. Kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad, nggak tahu kedudukannya Nabi Muhammad, ya kita nggak bisa memuliakan Nabi sebagaimana para sahabat Nabi, para tabi'in dan orang-orang yang tahu Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad. Kalau kita kenal, kita baca sejarahnya, Isra wal Mi'raj Allah nggak berikan kepada selain Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini istimewa. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama apa? Nabi Muhammad itu basyarun la kal basyar, manusia tapi nggak seperti manusia pada umumnya. Innama ana basyarun mithlukum, aku itu manusia seperti kalian. Nabi Muhammad bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan malaikat, Nabi Muhammad manusia seperti kita, makan, minum, menikah, punya anak, sedih, menangis,
beliau istrinya meninggal ya nangis, beliau putranya meninggal nangis. Manusia. Ketika di peperangan sahabatnya wafat, beliau juga meneteskan air mata, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Nabi Muhammad dikasih wahyu, kita nggak dikasih wahyu sama Allah Ta'ala, sudah beda. Nabi Muhammad diberi khususiat sama Allah, khasais yang Allah tidak berikan kepada orang-orang biasa. Nabi Muhammad diberi penglihatan yang tajam oleh Allah. Kalau kita baca syama'ilnya Nabi Muhammad, beliau bisa melihat ke arah belakang sebagaimana beliau bisa melihat ke arah depan.